Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan dulur. Oke dulur, bagaimana kabarnya hari ini dulur? Semoga kita senantiasa dalam kelindungan Tuhan Yang Maha Esa dan bahagia selalu ya dulur. Amin ya robbal alamin. Oke dulur, hari ini saya kembali ke lahan yang kedua saya dulur, di kebun cabai rawit Kaliber yang sekarang ini tepat pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024. Usianya sudah menginjak 122 hari ya dulur. Dan kondisinya seperti ini dulur, sudah ambiar dulur. Dan bahkan ajir sama salarannya ini nggak kuat menopang beban buahnya dulur. Artinya dulur, mulai benar-benar ambiar dulur. Terus pokoknya alhamdulillah dulur. Nah, jadi dulur, ini pada usia 122 hari ini sudah melakukan pemetikan sebanyak 6 kali dulur. Dan pada pemetikan yang ke-6 kali kemarin, dari 3.500 pohon itu kita dapat 70 kg dulur. Dan alhamdulillah dulur, harganya kali ini kembali melonjak lagi dulur. Jadi kemarin itu harganya 40.000. Beberapa hari yang lalu juga sempat menyentuh angka 50.000 rupiah dulur. Alhamdulillah dulur, pokoknya kita sebagai petani cabai bersyukur ya dulur, harganya terus merangkak naik dulur. Jadi dulur, kuning-kuning ini bukan cuma daun ya dulur, tapi buah dulur. Bisa dilihat seperti ini dulur, mongler-mongler dulur, buah cabai Kaliber kita dulur. Bahkan yang terkena virus Gemini pun juga ambiar ya dulur. Nah seperti ini dulur. Sekarang lewatnya sudah mulai sulit dulur, karena sudah semuanya merindang dulur. Ini dulur. Jadi untuk jalan, untuk perawatan penyepraian, pengocoran itu harus hati-hati dulur, takutnya patah ya dulur. Bahkan ini walaupun sudah kita tali dulur ke ajir, tapi juga masih doyong dulur. Ini dulur, doyong ini dulur. Nah, nggak tahu nanti ya, kita coba tali lagi agak ke atas dulur, barangkali bisa naik ya dulur. Dan walaupun sudah buahnya lebat, tetapi pembungaannya terus mengalir dulur, terus tumbuh ya. Pucuk daun juga tumbuh, walaupun terserang bercak daun juga, tetapi tunas-tunas daunnya terus tumbuh dan membawa bakal bunga yang double-double ya dulur, hampir keseluruhan dulur. Ini terjadi karena kita berikan nutrisi yang cukup dulur, nutrisi perangsang pembungaan dari Maxi Group B, dan nutrisi perangsang tunas atau pucuk daun dari Vertin Grow, yang mana di penyepraian sebelumnya saya berikan dulur. Dan alhamdulillah dulur, walaupun curah hujan tinggi, kita masih nol patek dulur, karena kita berikan fungisida sistemik berbahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin ya dulur. Untuk mereknya kemarin saya pakai Torbinol, kadang juga tandem, kadang juga Amistartop. Itu relatif saja dulur, ya bebas, yang penting bahan aktifnya sama dulur.
Ini kemarin yang juga perantingan kecil tapi buahnya sangat ambior dulur. Ini dulur, nggak tahan ini, nggak kuat ini dulur menahan bakalan buah yang terus tumbuh ya dulur. Bahkan sampai tumbuh tunas lagi dulur di sini. Nah, ini saya bingung dulur mau memperbaikinya gimana kalau sudah kayak gini ya. Karena kemarin terlambat ya dulur memperbaiki yang guling-guling ini dulur. Jadi kondisinya seperti ini dulur. Jadi total keseluruhannya ini 3.500 pohon untuk yang sudah panen. Dan yang belum panen itu 2.000 pohon yang dulu saya dokumentasikan yang kerdil itu dulur. Tapi alhamdulillah kondisinya sekarang sudah mulai rimbun dulur. Mungkin esok hari saya buatkan video khusus dulur untuk yang 2.000 pohon ya, yang kemarin kerdil itu. Sampai mentiung-mentiung dulur kayak gini dulur. Nah ini mau memperbaiki juga bingung dulur. Tapi rencananya nanti saya akan buatkan ajir baru dulur. Mungkin bambu yang terbelah itu ya dulur, yang dibelah jadi dua. Kemudian saya buat pagar pakai bambu juga untuk supaya menopang pembuahannya ini dulur. Tanamannya ini yang enggak kuat ini dulur. Jadi ini saya nggak pilih-pilih bedengan ya dulur. Ini ya yang sebelah selatan. Ini saya jalan ke sebelah utara dulur. Itu yang terserang bule tapi buahnya juga masih lebat. Ini juga. Nah ini dulur. Kuning-kuning ini dulur, ini bukan bule ya dulur, tapi buah dulur. Nah ini dulur. Ini bahkan sudah, aduh ini kayak dilihat aja kayak apa namanya, kasihan ini. Nah itu dulur. Sampai mentiung ke bawah dulur. Aduh, nanti kita perbaiki ya dulur. Ini dulur. Jadi dulur, untuk dulur-dulur semua yang takut menggunakan Ponska subsidi, nah ini buktinya dulur. Jadi pupuk yang saya gunakan ini adalah Ponska subsidi dulur, terutama di masa awal generatif dulur, di penugalan ya. Pupuk tugalnya itu saya murni NPK-nya pakai Ponska subsidi dulur, ditambah fosfat ya, fosfatnya dari Vertipos, kadang juga KSP. Dengan perbandingan 2:1. Jadi kemarin yang ada yang tanya ya, kok pakai NPK Ponska nanti pertumbuhannya apakah bagus atau enggak mas, gitu kan. Nah ini jawabannya dulur. Jadi sama seperti yang di lahan pertama itu saat kita melakukan penugalan. Jadi di lahan kedua ini dulu saya berikan pupuk susulan dengan cara ditugal itu pada usia 80 hari dulur setelah tanam. Kemudian pemupukan tugal yang kedua ini masih belum saya lakukan dulur. Ini sudah 122 hari, artinya lebih dari 40 hari saya tidak melakukan pemupukan lagi. Nutrisi saya berikan hanya melalui spray ya dulur. Ini bahkan ajirnya ada yang roboh dulur. Ini lewat aja nggak bisa dulur, nanti kita perbaiki ya dulur. Nanti penyepraiannya ini bingung ini saya. Ini hari ini saya akan melakukan penyepraian karena habis petik ya kemarin. Jadi harus langsung kita spray karena curah hujannya mulai tinggi dulur. Dan biasanya dulur ketika musim hujannya sudah mulai tiba, curah hujannya lebat tinggi, itu harga cabai akan terus merangkak naik dulur. Oleh karena itu terus harus kita pacu pemberian nutrisinya, baik juga fungisidanya dan insektisidanya supaya cabai rawit kita itu terus sehat, terus tumbuh subur, buahnya nggak habis-habis dulur. Seperti itu ya dulur. Dan ini kondisi cabai rawit kita yang 2000 pohon dulur, ini saya sepil sedikit. Yang dulu kerdil ya dulur. Nah untuk yang ingin tahu video yang sebelumnya itu coba klik link di atas ya dulur, tautan video di atas. Atau bisa cek di playlist kita dulur, cara memperbaiki tanaman yang rusak. Seperti ini dulur. Kondisinya sudah mulai membawa bakal buah dan bunga dulur. Pohonannya juga mulai rapat ya dulur. Buahnya mulai banyak. Nih, seperti ini dulur. Ini sama dulur, cabai rawit kaliber juga dulur. Jadi di video sebelumnya itu mungkin sekitar 3 minggu yang lalu ya, atau berapa hari yang lalu lah,
itu cabai rawit saya itu kerdil dulur, tapi sekarang sudah mulai tinggi ya dulur, hampir mungkin sekitar 1 meter lebih ya tingginya. Dan buahnya juga sudah mulai ambiar dulur, padahal kemarin itu miris sekali dulur kondisinya dulur. Ini ya dulur, sekarang sudah mulai membaik dulur. Jadi untuk dulur-dulur semua yang cabai rawitnya juga masih mengalami kendala, baik itu keriting, buahnya nggak ada, atau kerdil, itu jangan takut dulur. Terus kita rawat, karena kalau nggak kita rawat, kita biarkan itu ya rugi ya dulur. Karena kalau kita sudah basah itu ya harus terus menyelam dulur. Jangan menyerah ya. Ini saya coba perbaiki, saya spray rutin, seminggu kadang sekali, kadang 2 kali juga. Kemudian pengocorannya saya juga rutinkan seminggu sekali. Alhamdulillah ada perbedaannya dulur. Ini sudah mulai membaik, bakalan bunganya juga mulai tumbuh terus dulur. Jadi ini penampakannya kalau kita lihat dari atas ya dulur. Nah seperti ini dulur. Ini untuk yang kerdil ini populasinya 2000 pohon dulur di sana juga. Jadi dulur, semua ini tanpa pupuk dasar dulur. Biasanya itu metode yang saya lakukan itu pupuk dasarnya itu saya berikan di lubang tanam dulur. Jadi sebelum tanam 10 hari sebelumnya itu saya saya berikan pupuk dasar, biasanya KSP atau Vertipos. Itu sekitar 2-3 sendok makan per lubang tanam. Tetapi karena ini mode irit-iritan, yang di sini di lahan kedua ini tanpa pupuk dasar. Tapi walaupun tanpa pupuk dasar bisa dilihat sendiri ya dulur, hasilnya maksimal. Nanti untuk suplai nutrisinya kita berikan via kocornya seminggu sekali. Saya pakai NPK 1616, kemudian kadang juga saya mix dengan NPK Ponska subsidi itu ya dulur. Kemudian saya berikan Ultradap. Untuk NPK-nya saya berikan di minggu pertama itu 1 gelas. Kemudian Ultradapnya itu saya berikan 3 sendok makan. Dan juga asam humatnya 2 sendok makan. Itu untuk takaran dosis tangki 16 liter. Dan pengocoran kedua itu saya lakukan pada usia 14 hari atau minggu keduanya dulur. Itu dosisnya untuk NPK-nya 2 sendok makan, Ultradapnya 4 sendok makan, asam humatnya tetap 3 sendok makan. Saya berikan juga asam amino dulur. Asam aminonya itu 50 ml per tangki 16 liter atau 20 liter, bisa ditambahkan sedikit ya dulur. Seperti itu dulur metode perawatan cabai ala petani Malang Selatan yang irit-iritan, tapi hasilnya juga enggak jelek ya dulur, lumayan bagus lah pokoknya. Ini bisa dilihat sendiri dulur pembuahannya dulur. Oke dulur, langsung saja kita masuk ke proses penyepraian kita untuk mencegah hama kutu-kutuan dan juga penyebaran virus bule atau Gemini dulur. Oke dulur, jadi ini tadi saya mau menyepray, ternyata airnya nggak mengalir dulur di paritnya dulur. Jadi nanti saya harus ambil air itu agak jauhan dulur. Otomatis nanti agak lama ya dulur untuk penyepraiannya. Jadi mohon maaf nanti saya nggak bisa mendokumentasikan proses penyepraiannya dulur. Tetapi ini dulur bahan-bahan yang akan saya pakai untuk penyepraian kali ini dulur, sehari setelah pemetikan. Ini saya awali dulu ya dulur dari insektisidanya dulur supaya urut ya dulur. Jadi insektisida pertama yang saya pakai itu dulur, saya pakai Winder 25 WP. Ini bahan aktifnya imidacloprid 25%. Jadi ini sama seperti merek dagang Avidor dulur, untuk mencegah hama kutu-kutuan, terutama kutu kebul yang membawa atau menyebabkan virus Gemini dulur, virus bule. Nanti saya pakai pada penyepraian kali ini dengan dosis 1 sendok untuk 1 tangki 16 liter dulur. Yang pertama adalah imidacloprid. Yang kedua yang selalu saya pakai mulai awal panen dulu dulur, itu Maestro dulur dengan bahan aktifnya Triazofos 200 GL. Ini untuk mencegah busuk pada buah dulur karena disengat lalat buah.
Jadi walaupun disengat lalat buah, tetapi buahnya tetap nyantel dulur sampai merah, nggak jatuh ya dulur, nggak rontok. Ini untuk dosisnya saya berikan 1 sendok makan juga untuk tangki 16 liter. Untuk insektisidanya saya hanya pakai 2 ini dulur, Winder sama Maestro. Kemudian kita masuk ke fungisida. Untuk fungisida yang pertama saya pakai sistemi ya dulur. Itu saya pakai Torbinol. Bahan aktifnya Azoxystrobin 300 gl dan Difenoconazole 180 gl. Jadi 2 bahan aktif ya dulur. Ini sama juga dengan tandem dulur. Bentar. Nah, ini tandem. Ini tinggal sedikit, jadi ini saya habiskan yang tandem dulu dulur. Tetapi bedanya ini Azoxystrobinnya kandungannya 200 gl, sedangkan Difenoconazole 125 gl. Artinya untuk dosisnya lebih tinggi yang Torbinol dulur. Nah ya 300 gl. Nah tapi nanti saya habiskan ini dulu, mungkin masih menyisakan 1 sendok. Ini sekitar setengah ini ya dulur. Untuk dosisnya sama, saya pakai 1 sendok juga dulur. Ini salah satu aja ya. Ini untuk mengatasi hama patek dulur atau mencegah hama patek. Kemudian fungisida berikutnya saya pakai bahan aktifnya tembaga hidroksida 77%. Merek dagangnya Kopsit 77. Ini untuk mencegah busuk ranting, busuk daun. Karena curah hujannya tinggi dulur, takutnya ada serangan jamur atau cendawan melalui ranting dan daun dulur, yang menyebabkan perantingan akan busuk, nanti akan patah dulur. Itu kan sayang sekali ya dulur. Jadi saya cegah pakai ini dengan dosis 1 sendok makan. Untuk fungisidanya pakai 2 juga dulur. Jadi insektisidanya 2, fungisidanya 2. Sedangkan untuk nutrisi saya yang pertama dan wajib dulur di masa pembuahan itu dulur, itu saya pakai Maxi Group B dengan kandungan NPK N-nya 15, P-nya 30 dan K-nya 25. Kandungan P dan K yang tinggi ini untuk mempercepat proses pembungaan dan mempercepat proses pembuahannya dulur. Nah, ini rahasia memperlebat buah cabai rawit saya di penanaman kali ini dulur. Dan tidak cuma ini dulur, ini saya sokong juga dengan Profitaka. Nah ini pupuk kalium ya dulur, dengan kandungan kaliumnya ini paling tinggi ya, 50%. Jadi setelah kita berikan perangsang pembungaan dengan Maxi Group B, nanti kita pacu pembungaannya dengan kalium tinggi supaya cepat jadi buah dan buahnya bobot dulur. Untuk dosisnya ini saya pakai 1 sendok makan dan Maxi Group B-nya 2 sendok makan. Selebihnya saya hanya pakai perkat dulur, ini dari DGW ya, ini spreader ini. Nah, ini 1 sendok makan juga dulur. Untuk lain-lain saya masih tidak pakai. Jadi untuk insektisidanya saya pakai 2, fungisidanya 2, juga nutrisinya 2 tambah pelekat. Ini untuk dosis tangki 16 liter. Seperti itu ya dulur. Dan mohon maaf sekali lagi untuk proses dokumentasi di penyepraiannya saya nggak bisa berikan dulur karena agak ribet ya dulur. Saya harus cari air di sumber yang agak jauh supaya bisa melakukan penyepraian kali ini. Dan di video selanjutnya mungkin akan saya dokumentasikan cabai rawit saya yang kerdil-kerdil ini dulur, sekitar 2000 pohon. Tapi yang ini memang nggak barengan dulur. Usianya dari yang itu ya dulur, yang tadi yang saya beritahukan yang kerdil itu. Ini banyak sulamannya dulur karena lahan bekas. Nah seperti ya dulur. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini dulur. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani itu keren dulur.